Satu, selamat malam, siang, pagi, sore, dan dimanapun masyarakat sipil sekalian berada. Perkenalkan, saya Firza Aditya Gunawan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan berbagi sedikit tentang pembahasan mengenai kerusuhan 1998 yang kemudian pembahasan tersebut merupakan salah satu syarat tentang pemenuhan ujian akhir semester di universitas saya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam materi yang akan dibahas. Kerusuhan 1998 dan dinamika hukum yang terjadi di Indonesia. Mungkin sebelum jauh pembahasan mengenai hak asasi manusia dan juga kerusuhan 1998, perlunya kita mengetahui makna dasar dan makna fundamental atas hak asasi manusia tersebut. Seorang pemikir besar pada abad ke-17, yaitu John Locke, mengatakan bahwasanya hak asasi manusia merupakan hak dasar, hak yang lahir secara kodrati, melekat pada setiap manusia dan bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu-gugat. Dalam hal demikian, John Locke berpandangan bahwasanya hak asasi manusia tidak bisa dibagi dan juga tidak bisa diberikan kepada siapapun ihwal dari dirinya sendiri, diri manusia itu sendiri. Hak asasi manusia diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia yang diberikannya dan tidak bisa diberikan dan diintervensi oleh siapapun. Hak asasi manusia dibagi atas dua bagian, yaitu non-derogable right dan juga derogable right. Hak asasi manusia non-derogable right atau yang tidak bisa dikurangi porsinya yaitu seperti hak untuk hidup, hak kebebasan berpikir, dan hak beragama. Sedangkan hak asasi manusia derogable right merupakan hak asasi manusia yang dapat dikurangi porsinya oleh instansi-instansi atas kepemimpinan sebuah negara. Contohnya adalah hak untuk berkumpul dan juga hak pendapat. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan utama, yaitu kerusuhan 1998. Jadi perlu kita semua ketahui terlebih dahulu bahwasanya pada zaman sebelum kerusuhan 1998, Indonesia sedang mencapai posisi keemasan di dalam bidang ekonomi dan juga pembangunan akibat dari masifnya dan juga totalitasnya kepemimpinan Bapak Soeharto, presiden kedua di Indonesia tersebut. Dalam hal demikian, Indonesia dianggap sebagai the miracle of Asia akibat dari perkembangan yang sangat pesat tersebut. Mungkin tetapi seiring berjalannya waktu, pada tahun 1997, Asia dilanda krisis moneter yang sangat besar-besaran akibat dari menyusutnya mata uang Thailand, yaitu baht. Hal demikian berimpact dan juga berimbas kepada negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, tanpa terkecuali negara Indonesia itu sendiri. Sehingga beberapa aspek yang berkaitan dengan ketahanan dan juga keamanan di setiap negara, khususnya di Indonesia, mengalami ketidakstabilan. Hal demikian menimbulkan sebuah anomali dan juga keresahan bagi masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia memberikan banyak sekali kritik terhadap pemerintahan Orde Baru pada saat itu. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu, dari sekian banyaknya kritik dan juga protes terhadap pemerintah Soeharto, yang diakibatkan tadi yang pertama oleh krisis finansial Asia, terus yang kedua eh, aksi unjuk rasa di berbagai daerah dilakukan secara masif oleh berbagai kalangan masyarakat sipil, tak terlepas dari mahasiswa. Nah, di dalam hal demikian, pada sekitaran bulan Mei 1998, para mahasiswa yang ada di Universitas Trisakti melakukan unjuk rasa di dekat kampusnya untuk eh, menuju kepada Gedung Nusantara atau yang sekarang sering dikenal sebagai Gedung DPR dan MPR. Nah, setelahnya pada saat para mahasiswa itu ingin memberikan protesnya terhadap pemerintahan Orde Baru, para militer dan juga
para aparatur keamanan dan aparatur hukum pada kala itu menahan dan menghadang para mahasiswa Trisakti tersebut sehingga eh, aparatur hukum itu menembakkan senjatanya yang pada kala itu mereka menggunakan senjata. Namun sialnya 4 mahasiswa Trisakti terbunuh. Dalam hasil otopsi mengatakan bahwasanya 4 mahasiswa Trisakti itu terbunuh akibat dari peluru tajam yang dilepaskan oleh para aparatur hukum. Tetapi aparatur hukum mengelakkan hal demikian dan mengatakan bahwasanya mungkin peluru tersebut merupakan pantulan dari tembakan peringatan yang ditembakkan oleh aparatur hukum tersebut. Hingga mahasiswa Trisakti tersebut dinyatakan wafat pada kala itu. Selanjutnya ada faktor yang selanjutnya itu etnis Tionghoa yang dituduh pada saat bersamaan dengan masifnya unjuk rasa para etnis Tionghoa di berbagai daerah, terkhusus di daerah-daerah besar seperti daerah Jakarta, Medan, daerah-daerah yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, eh, mengalami beberapa kejadian yang tidak mengenakan atas beberapa masyarakat etnis Tionghoa yang kala itu dituduh sebagai salah satu penyebab dari eh, merosotnya finansial yang ada di negara Indonesia tersebut sehingga berbagai macam kejahatan seperti kejahatan seks terus tuduhan-tuduhan fitnah besar, fitnah kejam dilayangkan oleh para masyarakat sipil pada kala itu dan ditegaskan oleh para aparatur militer eh, yang saling memperkuat argumentasinya bahwasanya hal demikian merupakan faktor daripada etnis Tionghoa pada kala itu. Ini adalah beberapa dokumentasi dari kejadian kerusuhan 1998. Di gambar yang pertama adalah salah satu kasus unjuk rasa yang paling dahsyat pada kala itu yang tujuannya adalah menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya. Dan beberapa foto yang kemudian menjadi sebuah bukti kelamnya Indonesia pada kala itu. Kita masuk ke dalam upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia saat ini yang kemudian belum pernah terselesaikan kasus ini secara menyeluruh gitu kan. Jadi berdasarkan laporan dari tim gabungan pencari fakta TGPF, kasus kerusuhan Mei 1998 memiliki perbedaan jumlah korban meninggal dunia dan luka-luka yang dari beberapa fakta. Misalnya saja berdasarkan data tim relawan untuk kemanusiaan TRUK di DKI Jakarta ditemukan sebanyak 190 orang terbakar, 27 orang terkena senjata dan lainnya, serta 91 orang luka-luka. Sementara data kepolisian daerah Polda Metro Jaya menunjukkan 151 orang meninggal dan korban luka-luka tidak tercatat. Komnas Perempuan 1999 masih dalam laporan TGPF berdasarkan data Komando Daerah Militer Kodam Jaya ditemukan 463 orang meninggal, termasuk aparat keamanan dan 69 orang luka-luka. Sementara itu, berdasarkan data pemerintah daerah DKI Jakarta ditemukan 288 orang meninggal dunia dan 110 luka-luka. Di kota-kota selain Jakarta, temuan angka korban juga bervariasi berdasarkan data Polri. 30 orang yang meninggal dunia, luka-luka 131 orang, dan 27 orang luka bakar berdasarkan data tim relawan. 33 meninggal dunia dan 74 luka. Nah, dalam hal demikian seharusnya para pemerintah Indonesia, khususnya para penjalan asas-asas demokrasi seperti DPR dan juga Presiden bisa menyelesaikan dan juga menjalankan mandat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang penyelesaian kasus HAM berat dalam sebuah pengadilan. Upaya-upaya yang digunakan oleh pemerintah Indonesia yaitu tentang membentuk pengadilan HAM ad hoc tidak kunjung dilaksanakan pada saat
terjadinya kerusuhan sampai sekarang gitu kan. Hal demikian merupakan satu kenyataan tragis di sebuah negara yang penuh dengan hal-hal dramatis. Komnas HAM pun eh, belum juga menyelesaikan kasus ini secara baik dan juga masif karena beberapa hal dan juga faktor yang kemudian menjadi eh, kesulitan bagi mereka seperti sudah hilangnya saksi-saksi, sudah meninggalnya saksi-saksi dan juga eh, kurangnya lengkap data-data daripada korban-korban dan juga pelaku gitu. Namun beberapa berita dan juga fakta mengatakan bahwasanya sudah banyak fakta-fakta dan juga nyata bahwasanya korban daripada kasus kerusuhan 1998 merupakan kasus yang masuk ke dalam tataran kasus HAM berat. Kesimpulannya, kasus HAM berat merupakan kasus yang kiranya perlu ada tindak lanjut secara tuntas dengan memperhatikan banyak sekali aspek. Kasus pelanggaran HAM dapat terselesaikan secara baik dan sistematis. Dalam beberapa kasus yang terjadi di masa lalu, kasus pelanggaran HAM merupakan suatu kasus yang tidak boleh terulang lagi di kemudian hari. Sehingga secara etimologis, HAM yang menjadi hak fundamental manusia untuk hidup dan berkebebasan dapat realisasikan secara nyata. Mungkin pemaparan pada hal-hal yang saya temukan di dalam kasus kerusuhan 1998 hanya demikian gitu kan. Dan pemaparan ini merupakan salah satu bukti bahwasanya saya telah selesai mengerjakan tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah hukum dan hak asasi manusia di Universitas Muhammadiyah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Terima kasih atas segala perhatian dan sarannya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Bilahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.